Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nusaidah dengan NIM 4411419057 dari Biologi A 2019. Pada video ini, saya akan mencoba mempraktikumkan mengenai kegiatan 11, yaitu pengujian kesetimbangan Hardy-Weinberg. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mempelajari dan memahami hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Yang kedua, menguji kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotip. Untuk itu selanjutnya kita ke proses praktikumnya. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas 2 macam warna dengan perbandingan 2:3. Kemudian ada 2 kotak untuk tempat kertas tersebut. Nah, di sini kita memakai kertas warna merah yang mewakili alel A besar atau dominan, dan kertas kuning yang mewakili alel A kecil atau resesif. Untuk jumlah kertas merahnya ini sendiri itu 30 buah, sedangkan untuk kertas yang kuning itu ada 20 buah di masing-masing wadah ini. Nah, di sini sudah ada 2 warna kertas, yaitu 30 merah dan 20 kuning di masing-masing wadah. Dengan tanpa melihat dalam kotak, sebuah kertas diambil dari kotak pertama dengan tangan kanan dan sebuah kertas dari kotak kedua dengan tangan kiri. Pengambilan kertas dari masing-masing kotak ini analog dengan proses kawin acak. Pasangan kertas yang terambil menggambarkan suatu individu baru pada generasi berikutnya. Genotip yang didapat catat dalam tabel. Pada percobaan pertama ini didapatkan A besar sebanyak 19, A besar A kecil 22, A kecil 9 buah. Selanjutnya ke percobaan yang kedua dengan cara kerja yang sama seperti percobaan pertama tadi. Pada percobaan yang kedua ini didapat hasil untuk A besar itu 18, A besar A kecil 24, dan A kecil sebanyak 8. Nah, data dari percobaan yang telah dilakukan tadi kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Bisa dilihat pada tabel tersebut terdapat pasangan gamet A besar sebanyak 37, A besar A kecil sebanyak 46, dan A kecil sebanyak 17. Total dari keseluruhan tersebut yaitu 100. Nah, dari data tadi kita bisa menghitung frekuensi alel A besar dan alel A kecil, yaitu dengan rumus untuk frekuensi alel A besar sama dengan jumlah genotip A besar plus setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total genotip, sama dengan untuk frekuensi alel A besar itu sebanyak 0,6. Sedangkan untuk frekuensi alel A kecil itu rumusnya hampir sama, yaitu jumlah genotip A kecil plus setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total genotip, dan hasilnya yaitu ada 0,4. Jadi, setelah mengetahui frekuensi alel A besar dan frekuensi alel A kecil, kita dapat menghitung frekuensi genotip A besar A besar A kecil, dan A kecil dengan persamaan P kuadrat plus 2PI plus Q kuadrat sama dengan 1. P ini mewakili A besar, sedangkan Q ini mewakili A kecil. Nah, didapat frekuensi A besar itu sebanyak 0,36, frekuensi A besar A kecil itu 0,48, dan frekuensi A kecil sebesar 0,16.
Selanjutnya yaitu uji chi-square. Di sini ada F0 itu frekuensi hasil praktikum, sedangkan FH itu frekuensi yang diharapkan atau teori. Untuk alel A besar, F0-nya itu 0,6, sedangkan A kecilnya itu F0-nya 0,4. Sedangkan FH atau frekuensi yang diharapkan dari teori yaitu untuk A besar itu ada 3 dan A kecil itu 2. Lalu di kolom selanjutnya itu ada F0 min FH. Untuk alel A besar itu min 2,4, sedangkan A kecil minus 1,6. Terus di kolom selanjutnya itu hasilnya dipangkatkan 2. Jadi yang alel A besar itu sebanyak 5,76, sedangkan A kecil itu 2,56. Lanjut ke kolom selanjutnya yaitu uji chi-square x kuadrat. Bisa dilihat rumusnya di bawah dan didapat hasil untuk A besar itu 1,92, sedangkan A kecil itu 1,28 dan totalnya itu 3,2. Kita lanjut ke uji x kuadrat. Di sini H0 itu artinya terdapat kesetimbangan Hardy-Weinberg, sedangkan HA itu tidak terdapat kesetimbangan Hardy-Weinberg. Yang pertama itu kita menguji dB atau derajat kebebasannya dengan rumus N-1. Nah, N-nya itu 2 dan didapat hasil derajat kebebasannya itu 1. Pada praktikum ini ketelitiannya itu 95%. Lalu X kuadrat tabelnya itu 3,84. Nah, perhitungannya X kuadrat hitung itu kurang dari X kuadrat tabel. Untuk X kuadrat hitungnya itu tadi kita udah dapat sebesar 3,2 dan itu kurang dari 3,84 atau X kuadrat tabelnya, maka HO diterima. Jadi data yang diperoleh dapat menunjukkan adanya kesetimbangan Hardy-Weinberg. Dalam hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yaitu berada dalam kesetimbangan dari satu generasi ke generasi berikutnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg.